Halo, selamat siang teman-teman. Saya Mike dari Live Life. Kita adalah online platform yang membantu menyukseskan event melalui perencanaan dan kolaborasi. Hari ini saya pengen menjelaskan mengenai event yang kita selenggarakan, namanya Event Ideas Hackathon. Acara ini akan berlangsung untuk kedua kalinya. Pertama kali diadakan tahun lalu bulan Juni ya. Kami ingin memanggil potensial event partner. Jadinya melalui video ini kami akan menjelaskan eventnya sehingga kalian bisa memutuskan apakah tertarik untuk menjadi event partner. Deadline-nya awal April. Oke, saya akan memulai. Pertama-tama adalah latar belakangnya. Event ini diadakan untuk kedua kali. Event pertamanya sangat sukses, yang diikuti oleh 264 perguruan tinggi dari 264 murid dari 6 perguruan tinggi. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan Mata Cinta. Mereka adalah non-profit organization di bidang sustainability yang mengangkat tema Is Our Business and Lifestyle Sustainable for Mother Earth? Jadinya temanya itu mengenai sustainable business dan sustainable lifestyle. Apa bentuknya Mike Event Ideas Hackathon? Ini tidak hanya kompetisi di mana mahasiswa akan berkolaborasi untuk merencanakan event, ini juga akan ada workshop di mana kami mengajarkan para mahasiswa bagaimana sih merencanakan event, merencanakan kolaborasi, pre dan post event engagement beserta sponsorship, sehingga mereka paham, mempunyai knowledge dan skill base yang sama. Berdasarkan dari hal tersebut, mereka bisa membuat event plan yang menarik. Kali ini yang berpartisipasi tidak hanya dari 6 perguruan tinggi yang sudah mengikuti dan puas dengan Event Ideas Hackathon pertama, tetapi juga 3 atau 4 perguruan tinggi lain. Ini semuanya prodinya MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition, Tourism atau pariwisata ya. 3 atau 4 lainnya yang nggak sempat berpartisipasi tahun lalu karena Juni itu ujian atau internship, mereka tertarik untuk join. Ada Politeknik Negeri Jakarta, Prasmul, Politeknik Negeri Palembang, dan potensial adalah Politeknik Negeri Lombok. Tujuannya apa, Mike? Tujuannya kami sudah mencanangkan 5 tujuan utama ya. Tujuan utamanya pertama mengedukasi. Kami pengen tidak hanya siswa, tetapi juga partner yang terlibat memahami pentingnya sustainable business dan lifestyle dan bagaimana merencanakan event secara sustainable. Kedua, mendapatkan masukan, insight. Kami ingin mendapatkan masukan bagaimana sih pandangan mahasiswa dan partner dan perilakunya mengenai event dan sustainability. Ketiga, kolaborasi. Nanti para siswa bukan cuma dengan prodi MICE Event Tourism akan berkolaborasi, tapi juga dengan prodi lainnya, yaitu Environment, Sustainability, DKV, dan Kreatif. Jadinya ini akan menjadi kolaborasi event planning yang menarik. Mahasiswa Event MICE Tourism fokusnya di event planningnya. Mahasiswa Environment atau Sustainability di kontennya. DKV dan Kreatif membuat event plan tersebut hidup dengan desain yang cantik. Tentu aja semuanya mereka saling terlibat ya. Berarti mahasiswa Environment, DKV, dan Kreatif juga ikut merencanakan. Build relationship. Kenapa kami memanggil event partner? Event Ideas Hackathon tahun lalu meskipun sukses, kami menyadari bahwa kami tidak mengumpulkan potensial partner sebelum event dimulai. Jadinya hanya pemenangnya baru dibantu mencari event partner. Kali ini kami ingin mencari event partner sebelum event dimulai. Sehingga kalian tidak hanya sebagai event partner bisa memberikan masukan, tetapi juga bisa membuat event brief. Event jenis ini loh, Mike, yang kita tertarik kolaborasi, tema, topik, bentuk, lokasi, target audience, purpose, dan yang lainnya, yang akan menjadi requirement untuk mahasiswa create berdasarkan dari brief tersebut. Dan yang terakhir, menurut kami, semua event tujuannya adalah behavior change, perubahan perilaku atau perspektif, yang menghasilkan call to action atau impact. Kalau tidak ada perubahan perilaku atau impact, apa gunanya menyelenggarakan event ya? Call to action atau impact-nya fokusnya di mahasiswa ya. Mahasiswa dapat mempraktekkan sustainability dari segi planning event, bisnis, dan lifestyle. Kedua, mereka bisa merealisasikan event mereka, terutama pemenang. Dan yang ketiga, mereka akan mendapatkan pengalaman, tidak hanya pengalaman untuk planning event, mereka akan dapat pengalaman berkolaborasi dengan prodi lain, dan juga mempunyai portfolio event yang dibuat, terutama pemenangnya.
Dan kita akan juga explore kolaborasi di mana barangkali para event partner bisa menyediakan baik itu sertifikasi, hadiah, baik itu opportunity internship, atau kalau menurut kalian mereka adalah event planner yang capable ya, berkualitas, bisa juga di-hire buat salah satu event marketing position kalian ya. Oke. Sekarang kita fokus ke konsep acara. Konsep acaranya seperti saya bilang adalah hackathon ya, dengan workshop sebelumnya dan talk. Semua event plan yang dibuat itu tujuannya harus memenuhi triple bottom line. Jadi tidak hanya sustainable dari segi profit, tapi juga people, yaitu masyarakat setempat dibudidayakan dan juga mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan yang optimal, beserta lingkungan hidup. Sehingga kita pengennya nanti event Ideas Hackathon ini sukses berkelanjutan ya, dan menjadi suatu gerakan. Temanya kan Our Business and Lifestyle Sustainable to Mother Earth. Jadinya ada Sustainable Business dan Sustainable Lifestyle. Kita bagi jadi dua, teman-teman. Sustainable Business ini kita akan fokus ke potensialnya juga. Karena kalau cuma lingkungan hidup, barangkali nggak semua orang tertarik. Kita pengen memberitahu, ada loh potensial luar biasa dari Sustainable Business apabila dilakukan dengan benar. Pertama, kita akan membahas mengenai product design, karena kebanyakan dari masalah lingkungan menurut kami adalah sampah dari packaging, terutama plastik, produk-produk FMB dan juga produk FMCG ya. Kedua, kita akan membicarakan upcycling. Kan sekarang unfortunately sangat disayangkan budayanya pakai dan buang. Yang dibuang itu bisa menjadi produk apa saja, tidak hanya recycle tapi upcycling. Contohnya Sumpit ya, Sumpit ini contohnya perusahaan Kanada, mereka bisa membuat upcycling, higher end value product dalam bentuk furniture yang bisa dijual lagi. Ketiga, kita akan menjawab biomimicry. Biomimicry ini sangat menarik ya, terutama untuk para biologis mengerti ya. Kenapa nggak kita belajar mencari solusi ya, solusi bisnis kita, baik solusi dalam bentuk form, dalam bentuk proses, dalam bentuk ekosistem dari alam. Alam kan sudah berevolusi 3,8 miliar tahun. Ada kisah menarik ya, di Jepang kan ada kereta api peluru yaitu Shinkansen yang sangat cepat. Salah satu masalahnya sewaktu dimulai adalah bunyi yang sangat keras, sonic boom. Boom, sewaktu mereka keluar dari terowongan ban melakukan friksi dengan udara ya. Para tetangga di lingkungan itu protes. Nah, kebetulan engineer-nya itu adalah pengamat burung. Dia melihat burung kingfisher yang mematuk dari air dan percikannya itu minimal. Dari sana dia dapat aha moment. Kenapa enggak bentuk Shinkansen moncongnya dibuat seperti burung, dan ini menyelesaikan masalah. Sangat menarik kan? Yang keempat, sustainable farming, karena Indonesia adalah negara agriculture, dan dengan seiring meningkatnya penduduk di seluruh dunia termasuk Indonesia, agriculture menjadi sangatlah penting, terutama sesuatu yang berkesinambungan ya, tidak hanya pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan perhutanan, gimana ini menjadi suatu ekosistem baik perikanan juga. Intinya kita akan membahas mengenai circular economy, jadinya ekonomi yang tidak berakhir di barang yang dibuang, tetapi juga dipakai ulang dan potensialnya. Yang kedua, kita akan membicarakan mengenai lifestyle ya, karena mahasiswa barangkali tidak semuanya tertarik dengan bisnis, tapi lifestyle juga. Kita pengen menunjukkan bahwa sustainable lifestyle ini menguntungkan tidak hanya lingkungan dan masyarakat sekitar, tetapi juga mahasiswa itu sendiri, keluarga dan teman mereka. Pertama, kita akan membahas local wisdom, karena nenek moyang kita itu hidup selaras dengan lingkungan ya, sumber daya alam dipakai dengan bijak sehingga bisa dapat terus bergenerasi. Apa saja yang kita bisa dapat pelajari dari gaya hidup mereka, pendekatan mereka, beberapa ritual dengan makna, bahkan legenda atau festival. Yang kedua, ekoturism. Ini ada irisannya tentu aja dengan kearifan lokal. Tidak hanya mengunjungi tempat yang cantik dari segi alam, konservasinya, pemberdayaan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, dan juga aspek pembelajaran. Kita belajar dari mereka, dan juga kita bisa memberikan pelajaran atau memberikan pendidikan kepada mereka, sehingga saling win-win ya, antara modern dan tradisional. Yang ketiga, education for sustainable development. Intinya, pendidikan mengenai sustainable development di semua kalangan. Tidak hanya universitas, tapi semua level. Apabila semua orang mempunyai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap perilaku mengenai pentingnya sustainability ya, ini akan sangat optimal dari segi perubahan yang kita hendak buat ya, dari bottom level. Dan yang terakhir, mental health. Mike, mental health apa hubungannya dengan sustainability? Menurut saya ini paling penting, karena semua ini terjadi karena kita manusia secara mental kurang stabil. Cara kita menghadapi tantangan membuat kita stres, depresi, sehingga pelariannya gaya hidup konsumtif ya, menutup diri dari orang sekitar, lingkungan,
dan menghambat potensi kita menjadi produktif. Bagaimana kita bisa melakukan sustainability dari segi mental health, energi kita secara alami. Bisa mindfulness, self-expression, atau back to nature, yang sebenarnya beririsan dengan kearifan lokal dan ekoturism juga. Intinya, semua event plan yang dibuat di Live Life melalui sistem kita nanti tak hanya profitable, tapi juga ada tujuan sosial dan juga lingkungan hidup sesuai dengan salah satu dari 17 Sustainable Development Goal oleh United Nations ya. Bentuk eventnya bermacam-macam. Bentuk event itu bisa festival, talk, competition, exhibition, performance, gathering, tour, workshop, dan yang lainnya. Formatnya bisa hybrid, virtual, physical. Konten dan collaboration-nya bisa dengan siapa aja, talent, community, media, venue, dan mereka bebas mahasiswa mendesain attendee experience ya. Dari awal peserta menerima undangan atau promosi sampai setelah selesai acara tetap di-engage. Nah, kami berharap kalian kalau tertarik menjadi potensial partner yang tidak hanya mendukung pelaksanakan event, tapi juga pemenangnya karena kalian sudah memberikan brief akan dibantu disupport. Baik mereka menjadi acara tunggal atau diintegrasikan dengan acara yang kalian buat. Organizer akan bekerja sama dengan partner ya dalam menentukan project brief yang akan kalian dukung, sehingga mahasiswa akan membuat event sesuai dengan brief kalian, sehingga win-win lah ya. Dan mereka juga belajar menjadi project profesional di mana mereka akan bid project dengan memberikan event plan yang menarik sesuai dengan requirement kalian. Oke, ini sedikit saja. Kami juga berkolaborasi dengan Asperapi dan Politeknik Negeri Bandung. Mereka membuat panduan Sustainable MICE. Ini semua event yang di planning itu akan di-measure dari segi transportasinya, hotelnya, dari segi pemberdayaan masyarakat setempat, sampahnya, kegiatannya, barangnya di outsource dari mana, tentu aja pemberdayaan lokal menjadi suatu prioritas ya. Dan yang terakhir, nanti kami jelaskan agendanya. Sebelum itu, kami mengundang partner untuk berkolaborasi dalam berbagai macam bidang ya. Sekarang sih eventnya virtual, barangkali nanti dirubah jadi hybrid untuk beberapa programnya. Kalian bisa menjadi university partner. University partner ini, kalian mengirimkan murid-murid kalian ke event Ideas Hackathon. Mereka bisa berpartisipasi ya. Yang kedua, barangkali talent atau narasumber. Talent, narasumber, atau content provider. Kalau talent atau narasumber menjadi speaker ya. Kalau penyedia konten, barangkali kalian udah ada konten, pengen submit kontennya, artikel, podcast, ada video mengenai salah satu dari 8 topik tersebut. Topik tersebut itu bisa mengenai product design, upcycling, biomimicry, sustainable farm, local wisdom, ecotourism, education for sustainable development, dan mental health. Dan yang terakhir, kami juga open registration buat community and media partner, terutama yang berhubungan dengan lingkungan hidup ya, dan anggotanya juga tertarik. Oke, yang terakhir intinya target audience dan agenda. Target audience tadi kita sudah sebut, peserta event Ideas Hackathon pertama, mahasiswa prodi event, MICE, dan tourism yang belum sempat hadir, 3 atau 4, dan mahasiswa jurusan lainnya. Jadinya kalau teman-teman juga kenal ya, atau tertarik berpartisipasi, baik kalian ada program studi atau bisa reference universitas dengan teknik lingkungan, oceanografi, kehutanan, pertanian, sustainability, product design, arsitek, DKV, seni rupa, biotek, bioteknologi, fashion, media, teknologi, kami sangat open. Dan yang terakhir, intinya agendanya. Sebelum acara dimulai, kami kan tadi bilang membutuhkan speaker. Speaker ini akan membahas 8 topik sustainability tadi, berhubungan dengan sustainable business dan juga lifestyle ya. Nah, mereka akan membahas ini setiap minggu. Jadi minggu April ketiga sama keempat itu bakal jadi talk pertama dan kedua. Karena awal Lebaran minggu pertama sama kedua kita kosongin, minggu ketiga atau keempat Mei itu bakal jadi talk ketiga dan keempat. Dan Juni minggu pertama sampai keempat bakal jadi talk kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sesuai dengan topiknya ya. Habis itu baru kami dari Live Life yang ekspertisnya event planning bakal mengajarkan para mahasiswa ya. Dosen atau partner mau join juga bisa, ini open ya. Workshop ini sangat menarik. Bagaimana sih kita planning successful event dengan strategic content ya. Dan yang menarik ini semua terjadi di Live Life, sehingga semua event plan yang dibuat bisa dilihat oleh event partner. Dan kami sekarang lagi mendesain sehingga nanti event partner bisa memberikan masukan, pertanyaan, atau bahkan rekomendasi. Event plan yang dibuat, kan barangkali mereka pengen menyempurnakannya. Ada pertanyaan, ada gap, ada coaching and mentoring dalam bentuk AMA, Ask Me Anything. Mereka bisa menanyakan dan memperbagus event plan mereka. Itu workshop pertama berhubungan dengan event ya.
Workshop kedua berhubungan dengan event, ada 4 ya. Bagaimana sih kita planning event collaboration dan partnership? Kalau tadi kan kita planning event yang kontennya semuanya dari internal, talentnya dari internal, speakernya dari internal, venue-nya internal. Kalau kita pengen planning kolaborasi gimana, Mike? Ada juga workshopnya. Sama juga sangat praktikal, di akhir workshop terbentuk first draft, win-win event collaboration dan partnership. Dan ada coaching and mentoring session-nya, AMA, Ask Me Anything, di mana mereka bisa menyempurnakannya. Sehabis itu workshopnya, bagaimana sih kita planning, bukan eventnya during event, tapi pre-event dan post-event engagement. Pre-event intinya promosi ya, tapi kita lebih suka kata pre-event karena intinya adalah engagement. Gimana kita menimbulkan animo dan interaksi sebelum event dimulai, sehingga eventnya semakin lama semakin banyak orang yang tertarik dan relevan hadir ya, dan post-event setelah acara selesai nggak langsung buyar. Sangat praktikal, yang akan terbuat adalah first draft, pre dan post-event engagement plan. Dan tentu aja akan ada coaching and mentoring-nya di mana mereka bisa menanyakan sehingga menyempurnakan draft, pre dan post event engagement. Dan yang terakhir, kami akan membuat workshop mengenai planning dan presenting winning sponsorship proposal. Sama juga sangat praktikal akan terbuat first draft winning sponsorship proposal yang bisa mereka sempurnakan dengan menanyakan pertanyaan sewaktu coaching di session AMA, Ask Me Anything. Nanti semua event partner yang terlibat, kalau tertarik atau mau terlibat, bisa juga membantu menjadi juri untuk memilih finalis untuk presentasi 12 tim. 12 tim ini sama seperti Indonesian Idol akan mempresentasikannya. Bukan dalam bentuk nyanyian, tapi presentasi ya 15 menit. Dan kita juga bisa menanyakan pertanyaan. Kemudian tim juri memutuskan ya mana yang akan menjadi pemenang ya. Pemenangnya tentu aja akan dapat mengikuti award ceremony ya. Ini rencananya secara hybrid lah, karena mahasiswa datang dari berbagai macam lokasi ya. Oke, setelah itu post eventnya kita belum planning di sini, tapi intinya tektokan dengan teman-teman event partner sehingga eventnya bisa direalisasikan. Di sini contohnya event partner kita Mata Cinta ya, co-organizer. Nanti teman-teman yang tertarik bisa daftar dan memasukkan nama organisasinya beserta logonya sehingga muncul rapi dan terbentuk profilnya. Semuanya melalui sistem karena kita ada perusahaan teknologi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah registrasinya ya. Kalian bisa langsung registrasi di sini, memasukkan apakah kalian tertarik kolaborasi sebagai talent, kru, community media, atau mitra lainnya. Langsung aja dipilih yang mana. Setelah kalian pilih salah satunya, misalnya talent ya, dipilih klik dan daftar sekarang. Nah, sekian saja teman-teman. Saya juga berikan WhatsApp saya di +65 965 1140. +65 9685 1140. Saya Mike dari Live Life. Ditunggu ya teman-teman kolaborasinya. Dan silakan kalau ada pertanyaan, kita juga bisa ngobrol melalui Zoom. Terima kasih.